Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat thalabah la'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ghazwatu Badrin Al-Kubra, yaitu perang Badar yang besar. Dan perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah tahun kedua Hijriyah. Dan sebab-sebab perang Badar ini terjadi adalah bahwasannya Rasulullah SAW sampai kepada beliau berita, yaitu tentang pulangnya kafilah dagangnya Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi di antara mata pencarian orang Quraisy ialah berdagang, dan biasanya mereka berdagang di negeri Syam, yaitu melewati kota Madinah ya di arah utara. Maka pada saat itu kafilah dagangnya Abu Sufyan itu pulang dan membawa banyak berbagai macam harta. Di antaranya membawa 1000 onta, yang ontanya itu penuh dengan harta. Kemudian membawa sekitar 50.000 dinar. Dinar itu emas jadi sangat banyak, membawa 1000 onta penuh dengan harta dan membawa 50.000 dinar, dan itu adalah milik orang-orang Quraisy yang mereka titipi di Abu Sufyan. Dan yang menjaga kafilah dagangnya Quraisy itu Abu Sufyan bersama dengan 40 orang. Jadi sangat sedikit, barangnya banyak, hanya dijaga 40 orang saja. Maka pada tahun kedua Hijriyah tersebut Rasulullah SAW berniat ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, karena antara pasukan kaum muslimin yang ada di Madinah dengan kaum musyrikin yang ada di Mekah itu memang terjadi permusuhan, bahkan peperangan, di mana kaum muslimin terusir dari negeri mereka sendiri. Kaum musyrikin mengambil harta-harta mereka, bahkan membunuh sebagian kaum muslimin ketika dulu di Mekah. Maka ini saatnya Rasulullah SAW ingin merampas kafilah dagang Abu Sufyan karena peperangan. Kalau seandainya ini bukan peperangan maka tidak boleh. Karena dari kalangan orang-orang non-muslim mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mengambil kafilah dagangannya Abu Sufyan, ingin mencegat dan merampasnya. Dan kita katakan bahwasannya ini adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin yang ada di Mekah, dan ini sah-sah saja karena mereka juga dahulu mengambil harta bendanya kaum muslimin. Ketika hijrah tidak boleh membawa harta benda mereka. Kemudian kaum musyrikin juga dulu ketika di Mekah membunuh sebagian kaum muslimin, di antaranya keluarga Yasir, Amr bin Yasir, kemudian Sumayyah. Maka ini adalah kesempatan bagi Rasulullah SAW untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin, dan dalam rangka juga untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak, yang pada saat itu dibutuhkan kaum muslimin karena banyak kaum muhajirin yang merasa kesulitan di awal-awal hijrah. Mereka pergi ke Madinah tidak mempunyai bekal apapun. Maka Rasulullah SAW mengumumkan untuk pergi merampas kafilah dagangnya Abu Sufyan. Rasulullah SAW mengatakan, hadhihi iru Quraisyin fiha amwaluhum. Sesungguhnya ini ada kafilah dagang orang Quraisy mau datang. Fiha amwaluhum, di dalamnya ada harta-harta mereka. Fakhruju ilaiha, maka hendaknya kita keluar untuk mengambil harta benda itu. La'allallaha yunafilukumuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta benda itu menjadi milik kita.
Ini ya yang Rasulullah SAW kabarkan kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan kepada para sahabat, "Man kana zuhruhu hadiron falyarkab ma'ana." Barang siapa yang kendaraannya itu ada, maka hendaknya pergi bersama kita. Jadi Rasulullah SAW pada asalnya itu tidak ingin berperang, hanya ingin merebut atau merampas kafilah dagangnya Abu Sufyan saja yang di situ ada harta-harta benda yang banyak. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, man kana zuhruhu hadiron falyarkab ma'ana. Barang siapa yang ontanya ada untuk ditunggangi, maka hendaknya pergi bersama kita. Tidak mempersiapkan para sahabat yang banyak. Oleh karena itu yang pergi ke daerah Badar itu hanya 300 sekian orang, 313. Tidak semuanya ikut. Bahkan ada beberapa sahabat yang ingin ikut, tetapi ontanya jauh. Ya, kata sahabat, ya Rasulullah, onta saya ada di ujung Madinah, saya ingin mengambilnya. Maka kata Rasulullah, ya tidak, yang ada ontanya saat ini saja, maka hendaknya pergi bersama kita. Maka yang pergi itu sedikit, ya, hanya sekitar 313 orang. Ya, dari kaum muhajirin itu ada sekitar 83 orang, sedangkan sisanya 240-an orang itu berasal dari kaum Ansor, dari suku Aus dan Khazraj. Jadi muhajirin 83 kira-kira, dan kaum Ansor itu sekitar 240 orang. Jumlah kaum muslimin pada saat itu 313 orang. Dan kaum muslimin hanya membawa sekitar 70 onta saja. Jadi satu onta dinaiki, ya, bergantian 3 orang. Satu onta dinaiki bergantian 3 orang ke arah Badar. Dan arah Badar itu jarak dari Madinah ke arah Badar itu sekitar 155 km. Ini jarak yang cukup jauh, ya. Sekitar 150-an kilometer. Jarak seperti jarak antara Jakarta Bandung. Kira-kira segitu. Jarak antara Madinah ke daerah Badar. Dan Rasulullah dan para sahabatnya hanya, ya, berbekal 70 ekor onta saja. Satu onta dinaiki bertiga bergantian. Dan Rasulullah satu grup dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah dalam bergantian menaiki onta tersebut. Rasulullah SAW sebelum berangkat mewasiatkan kepada Abdullah bin Umi Maktum untuk menggantikannya sebagai imam di kota Madinah, karena banyak dari para sahabat yang juga belum ikut perang, ya, sebagaimana Utsman bin Affan tidak ikut berperang karena Utsman bin Affan menjaga istrinya yang sedang sakit, yaitu Ruqayyah, anaknya Nabi. Jadi istrinya Utsman adalah Ruqayyah, anaknya Nabi, sehingga Utsman tidak bisa ikut berperang. Jadi banyak di Madinah itu yang sahabat yang belum bisa ikut. Makanya Abdullah bin Umi Maktum, yaitu tukang azannya Nabi, muazzinnya Nabi, yang seorang yang buta tersebut, ya, sahabat yang buta, beliau ditunjuk, diamanahkan untuk menjadi imam, menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika Abu Sufyan tahu bahwasannya kafilah dagangnya diintai oleh kaum muslimin, diintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abu Sufyan merupakan orang yang cerdas. Dia senantiasa meneliti jalan dan mencari tahu apakah ini berbahaya atau tidak. Ternyata Abu Sufyan mengetahui bahwasannya kafilah dagangnya sedang diintai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka seketika Abu Sufyan dengan bersegera mengutus, ya, seorang yang bernama Domdom bin Amr al-Ghifari ke Mekah untuk mencari pertolongan. Karena barang dagangan yang dibawa Abu Sufyan itu adalah bukan hanya milik Abu Sufyan sendiri, tetapi itu merupakan milik orang-orang Quraisy yang menitipkan barang dagangannya ke Abu Sufyan. Maka seketika itu Domdom bin Amr al-Ghifari dengan cepat pergi ke Mekah dengan memotong hidung hontanya dan juga merobek bajunya agar orang-orang melihat bahwasannya situasi sedang genting. Lalu ketika sudah sampai di Mekah, maka Domdom bin Amr al-Ghifari, ya, mengatakan kepada suku Quraisy, Allah tomah, Allah tomah. Allah tomah itu onta, ya, onta kalian, onta kalian, ya, ingin dihadang oleh pasukan Rasulullah. Maka seketika itu pula, ya, kaum musyrikin bersiap-siap
mengerahkan pasukan mereka ya dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Rasulullah itu tidak niat berperang, hanya ingin mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Maka ketika itu kaum musyrikin bersiap-siap untuk menyiapkan pasukan yang sangat besar, sekitar 1.300 orang. Tetapi sebelum kabar yang datang dari Domdom bin Amr al-Ghifari ini, ada suatu kisah, yaitu Atikah bin Abdul Muthalib, yaitu bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermimpi. Dalam mimpinya itu membuatnya gelisah sehingga harus diceritakan kepada saudaranya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Atikah berkata kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, "Sesungguhnya aku bermimpi yang membuat aku gelisah. Aku takut dengan mimpi ini menjadi kenyataan, karena mimpi ini membuat aku gelisah. Aku takut keburukan menimpa kaum Quraisy," kata Atikah. Kemudian kata Hamzah, "Ceritakan mimpi itu." Maka Atikah menceritakan mimpi itu, bahwasannya ada seorang yang datang dengan menaiki ontanya di suatu daerah. Kemudian orang itu berteriak dengan keras, "Wahai para pengkhianat, wahai orang-orang yang berkhianat, segeralah kalian menuju ke tempat kematian kalian setelah 3 hari ini." Lalu setelah orang yang menaiki onta itu mengatakan seperti itu, orang-orang berkumpul mengelilingi orang tersebut. Dan kemudian orang yang menaiki onta itu terus berjalan, dan orang-orang pun mengikutinya sampai di Masjidil Haram. Kemudian dia berteriak lagi, "Wahai orang-orang yang berkhianat, pergilah kalian ke tempat kematian kalian setelah 3 hari ini." Maka setelah itu orang yang menaiki onta itu menaiki Ka'bah dan membawa batu yang besar dan menjatuhkan batu tersebut, sehingga batu tersebut pecah, dan pecahan dari batu-batu tersebut yaitu masuk ke rumah-rumah warga penduduk Mekah. Maka inilah mimpi Atikah yang membuatnya takut. Maka tafsirnya adalah bahwasannya nanti akan ada bahaya yang akan menimpa penduduk Mekah, kaum Quraisy, yang tidaklah ada satu rumah di Mekah kecuali mereka tertimpa bahaya tersebut. Lalu Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan kepada Atikah, "Wahai Atikah, janganlah engkau kabarkan kepada orang-orang." Tetapi Abbas sendiri merasa gelisah terhadap mimpi yang diceritakan oleh Atikah bin Abdul Muthalib. Akhirnya Abbas menceritakan mimpi tersebut kepada temannya, dan akhirnya menyebar kabar mimpi tersebut ke seluruh penjuru Makkah, sehingga Abu Jahal pun mengetahuinya. Sehingga pada suatu saat Abbas bin Abdul Muthalib sedang tawaf di Ka'bah, maka tiba-tiba Abu Jahal melihatnya dan memanggilnya, "Ya, ta'al ya Aba Fadl," ya, "kemari wahai Abu Fadl," karena panggilan Abbas itu adalah Abu Fadl. Abu Jahal mengatakan, "Ya, tidak cukupkah dari Bani Hashim yang mengaku menjadi nabi, sampai-sampai perempuan kau juga ikut mengatakan seperti itu, yaitu bermimpi?" Maka Abu Jahal menjelek-jelekan Bani Hashim. Maka seketika itu pula kabar tersebar, dan ketika itu Abbas pulang, kemudian dia merasa menyesal dan bersalah karena telah menyebarkan mimpi tersebut. Dan seketika itu maka datanglah Domdom bin Amr al-Ghifari mengabarkan bahwasannya kafilah dagang Abu Sufyan sedang dihadang oleh Muhammad dan para sahabatnya. Insya Allah cerita kita ini akan bersambung. Ustadz akan ceritakan di pertemuan berikutnya. Ustadz tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.